Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furkan dari kelas 6B. Baik, langsung saja untuk judul proyek saya, yaitu adalah klasifikasi sentimen komentar pertambangan menggunakan metode Napi Bayes dengan model Confusion Matrix. Yang pertama adalah latar belakang. Ini pertambangan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian, khususnya di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Aktivitas pertambangan seperti penambangan nikel, batu bara maupun emas. Perkembangan teknologi informasi dan sosial memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan ulasan mereka terhadap aktivitas pertambangan secara bebas dan terbuka. Salah satu metode yang banyak digunakan dalam analisis sentimen adalah Bayes, yaitu algoritma berbasis probabilistik yang sederhana namun memiliki tingkat akurasi yang baik dan klasifikasi teks. Dalam penelitian ini, algoritma Napi Bayes terapkan untuk mengklasifikasi sentimen pada komentar terkait pertambangan menjadi kategori positif atau negatif untuk mengevaluasi performa model yang digunakan Confusion Matrix yang dapat memberikan gambaran tentang akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Dengan adanya klasifikasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap opini publik serta menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat. Tujuan pertama itu dalam mengembangkan model klasifikasi sentimen untuk mengkategorikan komentar terkait pertambangan ke dalam kelas sentimen positif, negatif, atau netral dengan menggunakan Napi Bayes. Yang kedua, mengevaluasi performa model klasifikasi dengan menggunakan matriks pengujian seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score yang ditampilkan dalam bentuk Confusion Matrix. Nanti saya tampilkan. Yang ketiga, mengenakan distribusi sentimen pada komentar terkait pertambangan untuk mengetahui presisi masyarakat terhadap aktivitas pertambangan. Nomor 4, perbandingan hasil pengujian model dan memastikan keakuratan metode Napi Bayes dalam pengolahan data teks pada domain pertambangan. Adapun ruang lingkup penelitian saya, yang pertama itu adalah objek penelitian, yang dimana objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah komentar yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan. Yang kedua, data yang digunakan berupa teks komentar yang telah dikumpulkan dan disimpan dalam bentuk dataset. Yang ketiga, metode yang digunakan. Metode yang saya gunakan di sini terapkan adalah Napi Bayes sebagai algoritma klasifikasi untuk analisis sentimen. Yang keempat, kategori sentimen. Sentimen yang dianalisis berbagi pada tiga kategori yaitu sentimen positif, negatif, dan netral. Yang terakhir, evaluasi kinerja model seperti evaluasi performa model klasifikasi dilakukan menggunakan matriks akurasi, precision, recall, dan F1 score. Yang pertama, dataset. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini yang berjudul dataset tambang modification yang terdiri dari kumpulan komentar terkait media sosial, forum diskusi terkait dengan media komentar dataset. Kemudian melakukan proses pembersihan data cleaning untuk menghasilkan karakter yang tidak relevan seperti angka, simbol, tanda baca, serta duplikat data yang mempengaruhi akurasi model. Setelah proses pembersihan dilakukan dan processing yang dilakukan secara folder, mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil. Tekonisa memisahkan kalimat menjadi kata-kata, stop wall, menghapus kata-kata umum. Yang penting, stemming mengembalikan kata-kata ke bentuk dasarnya digunakan. Selanjutnya, dataset label yang kategori sentimen yaitu positif, negatif, dan netral.
Jumlah dataset saya di sini, Ibu, 200, totalnya dataset saya 221. Memastikan akurasi di kategori dataset yang telah di, di labeli kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing, agar model dapat diuji performanya. Selanjutnya, metode pengumpulan dataset. Dataset yang digunakan adalah dataset tambang yang berisi kumpulan komentar mengenai pertambangan, dikumpulkan dari sumber dari seperti media sosial, forum diskusi, dan berita online. Komentar-komentar tersebut mencakup opini positif, negatif, dan netral terkait pertambangan. Adapun bagian processing datanya yaitu adalah dilakukan cleaning atau penghapusan karakter, cache folder, mengubah semua huruf menjadi huruf kecil agar konsisten, tokenizing, memecahkan kalimat menjadi kata-kata, stop word removal, menghapus kata umum seperti yang tidak memiliki makna penting. Stemming itu mengubah kata menjadi bentuk dasarnya agar konsisten dan analisis. Elemen sentimen itu seperti positif, komentar yang mendukung aktivitas pertambangan, negatif, komentar yang mendukung penyorotan dampak negatif pertambangan, netral, kemudian memberikan sifat emosi yang menunjukkan emosi tertentu, pelabuhan yang dilakukan secara manual, pembagian data. Data yang dibagi menjadi dua bagian untuk pelatihan dan pengujian model, yaitu data training 80%, yang kedua data testing 20%. Kemudian klasifikasi menggunakan API bias. Yang selanjutnya, evaluasi menggunakan confusion matrix untuk mengukur kinerja model ya. Digunakan confusion matrix yang memuat informasi seperti TP, TN, FN, FP, FN. Dan confusion matrix dihitung matrix seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Setelah itu pengujian ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi sentimen menggunakan algoritma PWS seperti yang pertama tadi, komentar-komentar, aktivitas pertambangan. Evaluasi kinerja model dilakukan menggunakan metode confusion matrix yang memungkinkan analisis terhadap 4 matriks utama, yaitu akurasi, precision, recall, dan F1 score. Keempat matriks ini menyeluruhkan terhadap pengumpulan model dalam klasifikasi sentimen positif, negatif, dan netral. Seperti dalam praktiknya, confusion matrix disusun dari hasil prediksi model terhadap data uji, lalu dibandingkan dan label sebenarnya dari perbandingan ini proses jumlah TP-nya itu TP, TN, FP, dan FN yang kemudian digunakan dalam perhitungan matriks evaluasi. Hasil pengujian ini menunjukkan berapa efektif metode NAPI bias dalam menangani data teks dan menentukan sentimen dalam konteks pertambangan secara keseluruhan. Hasil selanjutnya, confusion matrix heatmap. Confusion matrix heatmap merupakan visualisasi menggunakan performa model klasifikasi dengan menampilkan jumlah
prediksi benar atau salah dalam bentuk matriks dua dimensi yang diberikan gradasi warna. Helmap mempermudah interpretasi karena memvisualisasikan hubungan antara TP, TN, FP, dan FN secara intuitif. Dalam hasil pengujian, sebagian besar berada dalam diagonal utama, seperti pada gambar matriks di atas. Ini menunjukkan hasil evaluasi model klasifikasi sentimen menggunakan metode Navier Bayes dengan dua kelas, yaitu negatif dan positif. Setelah itu terdapat kesalahan prediksi yang relatif kecil, yaitu dua kata negatif prediksi sebagai positif, false positif, dan dua data positif diprediksi sebagai negatif, false negatif. Pola ini mengindikasikan bahwa sebagian besar prediksi berada di diagonal utama. Dan gambar komposisi matriks tersebut juga menjadi dasar perhitungan matriks evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score dengan jumlah TP-nya 19%, TN-nya 21%, FP-nya 2, dan FN-nya 2. Dengan keseluruhan menghasilkan akurasi yang tinggi, yaitu sekitar 91%, yang berarti sebagai besar prediksi sesuai dengan label sebenarnya. Adapun perhitungan manualnya seperti pada project saya yang sentimen menggunakan metode Navier Bayes menunjukkan performa yang sangat baik, yang model mencapai 0,91 atau 91%, yang berarti dari 44 data diuji, sebanyak popul data berhasil diklasifikasikan dengan benar sesuai dengan label aslinya. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagai besar prediksi dan dilakukan oleh model sesuai dengan kenyataannya. Dengan hasil pengujian ini menghasilkan nilai TF sebesar 19, yang berarti terdapat 19 komentar yang sensitif positif yang berhasil diprediksi benar sebagai positif, dan TN sebagai 21 menunjukkan 21 komentar kesalahan prediksi terjadi pada false positif sebanyak 2, yaitu komentar yaitu sebenarnya negatif tetapi diprediksi sebagai positif, dan FN sebanyak 2, yaitu komentar sebenarnya positif namun diprediksi sebagai negatif. Seperti ada range perhitungan seperti yang tadi saya bilang, TP-nya 19, TN-nya 21, FP-nya 2, FN-nya 2, dengan akurasi 90,9% atau 91%, precision positifnya 90,9%, recall positifnya 90,5%, F1 score positifnya 90,5%, precision negatifnya 91,3%, recall negatifnya sama dengan 91,3%, F1 score negatifnya 91,3%. Dan lampiran saya seperti dalam project saya. Begini keren komposisi matriks dengan detail seperti FN-nya.
seperti pada laporan saya, seperti evaluasi matriksnya seperti akurasi 0,90%, precisionnya 0,90, equalnya 0,90, one skornya 0,90. Dan penurunan data tuanya seperti tambang ilegal menyebabkan kerusakan hutan di aktual positif dan negatif. Dengan adapun kesimpulan saya yaitu adalah berdasarkan hasil penelitian yang berjudul klasifikasi sentimen komentar pertambang menggunakan metode Napi Bayes dengan model conversion matrix, dapat disimpulkan bahwa algoritma Napi Bayes mampu mengklasifikasi komentar terkait aktivitas pertambangan secara efektif ke dalam dua kategori utama, yaitu sentimen positif dan negatif. Setelah dilakukan processing dan pelebelan data, model diuji menggunakan conversion matrix dengan menghasilkan performa yang tinggi dan akurasi mencapai sekitar 90,9% atau setara dengan 91%. Evaluasi lainnya seperti persen, recall, dan F1 score juga menunjukkan hasil yang seimbang dan konsisten untuk kedua kelas sentimen, yakni berkisar antara 90% hingga 91%. Hal ini menunjukkan bahwa model cukup andal dalam perbedaan komentar dan mendukung dan menentang aktivitas pertambangan. Meski demikian, masih ditemukan sejumlah kecil kesalahan prediksi berupa false positif, false negatif yang mengindikasikan adanya ruang yang meningkatkan performa model. Dan ada juga jumlah true positifnya 19 dan true negatifnya 21 yang mencakup tinggi dibandingkan kesalahan prediksi false positif dan false negatif masing-masing 2. Temuan ini menunjukkan bahwa algoritma Napi Bayes efektif dan dapat diandalkan untuk analisis sentimen dan domain pertambangan, namun adanya sekitar kesalahan prediksi mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang untuk mengembang seperti perbaikan pada tahap processing, pemilihan fitur yang lebih optimal, atau penerapan metode lain sebagai perbandingan untuk meningkatkan akurasi model. Mungkin cukup itu saja yang saya bisa paparkan dan jelaskan tentang project deck saya, data saya, dan laporan saya, Bu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.